Indonesia bukan termasuk negara maju di bidang pertanian kalau dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, China, maupun negara seperti Thailand. Kenapa? Padahal Indonesia adalah negara agraris, tanahnya luas dan subur, airnya melimpah, dan kita memiliki budaya pertanian yang dari dulu memang sudah terbukti disegani oleh negara-negara tersebut. Bahkan Thailand, kemudian Malaysia belajar bertani di IPB Bogor. Kemudian sekarang faktanya mereka mengalahkan kita. Apa penyebabnya? Yang pertama penyebabnya adalah banyak sumber daya manusia kita, baik generasi mudanya tidak mau bertani. Jangankan anak-anak muda, lulusan pertanian saja tidak mau bertani. Mereka lebih senang menjadi pegawai bank dan kantoran. Nah, orang tuanya petani tidak mau anaknya mengikuti jejaknya sebagai petani. Karena prestise sebagai orang petani itu tidak baik di masyarakat menurut mereka. Kemudian hasilnya juga tidak baik. Nah, atas dasar orang yang terdidik ini tidak mau bertani, kelompok-kelompok petani semakin didominasi oleh kaum itu saja, sehingga sektor pertanian kita relatif kurang maju. Yang kedua, penyebabnya adalah kita terkesan masih menggunakan cara-cara tradisional dalam penerapan sektor pertanian, baik dari pembenihan, pembibitan, perawatan, pupuk, panen, dan pasca panen. Inilah menyebabkan hasilnya dalam luas lahan yang sama kita masih kalah di negara-negara lain. Seperti contoh misalnya, kita menanam padi dalam 1 hektar. Paling maksimal kita di Indonesia menghasilkan 8 ton. Tapi di Thailand bisa 10-12 ton per hektar. Nah, kalau misalnya kita jual per kilo 10.000, kita dapat 80 juta. Misalnya seperti itu. Di Thailand dia jual lebih murah sekalipun, misalnya 8.000 dikali 12 ton, dia dapat 90 juta. Nah, artinya apa? Artinya dengan luas lahan yang sama, daya saingnya lebih bagus. Itu yang kedua. Yang ketiga, politik anggaran kita lemah tentang pertanian. Selama ini pertanian kita didominasi anggarannya untuk mensubsidi pupuk. Besarnya tidak tanggung-tanggung, per tahun bisa 2 triliun. Subsidi pupuk ini meliputi subsidi pupuk kimia. Padahal di negara-negara maju misalnya kayak di Thailand, China sudah mulai meninggalkan pupuk kimia karena dianggap secara keberlanjutannya tidak baik. Nah, Indonesia masih mensubsidinya. Politik anggaran masih disinyalir, diduga untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu karena subsidi ini dinikmati oleh mereka. Nah, pembangunan infrastruktur terkait dengan pertanian masih kurang dibandingkan dengan luas lahan yang ada. Yang keempat adalah penerapan teknologi rekayasa. Negara-negara maju misalnya kayak seperti di Cina, mereka sudah bisa bertani di lahan dengan air yang mengandung garam. Kita di Indonesia, airnya garam sedikit, padi sudah mati. Nah, ini penyebabnya karena dia sudah menerapkan teknologi rekayasa genetika dari sisi pembenihan. Kita dana riset untuk penelitian benih ini relatif kalah dengan mereka. Nah, tentunya ini kembali kebijakan politik. Bagaimana dana riset pertanian didorong untuk bisa lebih meningkatkan produktivitas dan efektivitas dari pertanian. Yang kelima, infrastruktur pertanian. Infrastruktur pertanian maksudnya meliputi dari hulu hilir, baik dari jalan irigasi desa atau JIDES. Yang kedua, tempat-tempat air, misalnya kayak bendungan, embung, itu relatif masih terbatas. Yang paling penting distribusinya, misalnya di daerah seperti Kalimantan, buah hasil hortikultura melimpah, tetapi yang
paling banyak membutuhkan di daerah Jawa untuk sampai ke sana, dia keduluan busuk. Itu penyebabnya karena jalur distribusinya panjang. Itulah yang menyebabkan kenapa pertanian di Indonesia relatif masih kalah dengan negara-negara lainnya di Asia, khususnya Jepang, Cina, dan Thailand.